Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nurrahmawati dari kelas manajemen SDM semester 5A reguler. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah manajemen kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono SMPA. Pertanyaannya yaitu, jelaskan analisa disertai dengan dana bagaimana peluang ekonomi badan usaha milik desa atau BUMDes, serta berikanlah contoh BUMDes yang berkembang saat pandemi COVID-19 ini. Jawabannya, peluang ekonomi BUMDes di masa pandemi. Memajukan badan usaha milik desa atau BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa bukan hanya tugas pemerintah semata, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 membutuhkan kerjasama dan dukungan dari banyak pihak termasuk dari sektor swasta. Ada 5 masalah dalam pengembangan produk unggulan desa yang dikelola oleh desa dan BUMDes, yakni yang pertama, rendahnya skala ekonomi, yang kedua, lemahnya akses pasar, yang ketiga, jalur distribusi yang panjang, yang keempat, rendahnya sarana pasca panen, yang kelima, kesulitan permodalan. Contohnya, strategi BUMDes Wisata Banyuwangi hadapi pandemi. Februari 2020, virus COVID-19 ini belum sampai ke Banyuwangi. Saat itu, pengurus Badan Usaha Milik Desa BUMDes Ijen Lestari, Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten setempat masih percaya diri. Uang kas 150 juta rupiah digunakan untuk perbaikan infrastruktur destinasi wisata alam lokal andalan mereka, Sendang Seruni. Virus COVID-19 mulai masuk Jawa Timur. Efeknya seluruh destinasi wilayah di Banyuwangi harus ditutup. Uang kas BUMDes terus menipis. Tak ada catatan pemasukan dari unit usaha pariwisata yang menjadi andalan sejak tahun 2015 lalu itu. Di sisi lain, Ketua BUMDes juga harus memikirkan puluhan rekan kerja yang harus dibayarkan setiap bulannya. Apalagi masuk bulan Ramadan, kemudian Lebaran Idul Fitri yang harus diberikan THR. Tidak ambil diam, Ketua BUMDes kembali atur strategi. Dia memanfaatkan sepinya kunjungan wisata akibat pandemi untuk berbenah. Pemasukan unit usaha di sektor pariwisata yang jadi andalan, mulai dari tiket masuk menuju jalur wisata Kawah Ijen, Sendang Seruni, mitra homestay, masyarakat, usaha mikro jajanan lokal, diperbaiki secara fisik maupun manajemen. Dia mengibaratkan ada kesempatan jeda untuk istirahat dan memperbaiki internal unit usahanya. Wisata belum dibuka dan saat semua dikerjakan secara virtual, Ketua BUMDes justru merekrut anak-anak muda terlatih yang lebih paham teknologi informasi. Ia ingin anak-anak muda ini bisa memperkuat pemasaran pariwisata di era digital. Masuk di bulan Juni, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai membuka destinasi pariwisata dengan kebiasaan baru, yakni mematuhi segala protokol kesehatan mencegah COVID-19. Berbagai simulasi digelar di berbagai destinasi. Siapa yang siap, dia akan mendapatkan sertifikasi normal baru. BUMDes Taman Sari yang sudah menyiapkan infrastruktur wisata Sendang Seruni dan memperkuat marketing dengan merekrut anak-anak muda mulai menuai hasil. Tidak disangka, di bulan Juni kunjungan wisata ke Sendang Seruni menjadi urutan kelima paling banyak dikunjungi di Banyuwangi. Meski pariwisata dibuka saat pandemi, protokol kami awasi dengan ketat. Petugas pakai masker, face shield, termogan, pengunjung wajib pakai masker, semua aturan protokol dijalankan. Bila sebelum pandemi rata-rata pengunjung mencapai 700 orang di akhir pekan, saat pandemi meski dibatasi dengan kuota tiket online, pengunjung bisa mencapai 800 orang per hari. Keuntungan meningkat saat pandemi. Di tahun 2020, saat di masa pandemi, sudah mendapatkan pemasukan sebesar Rp150.370.000, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang senilai Rp67.920.000. Meski di tahun 2020 tidak ada data pemasukan di bulan Maret, April, dan Mei karena wisata tutup akibat pandemi, sementara tiketing jalur wisata Kawah Ijen di tahun 2019 sebesar Rp612.855.000 dan di tahun 2020 turun drastis menjadi Rp271.020.000 hingga bulan Oktober. Sementara total pendapatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di 3 unit usaha paling utama, mulai dari tiket jalur masuk Kawah Ijen, wisata Sendang Seruni, dan Taman Terakota mencapai Rp3.160.935.000. Pendapatan tersebut tidak sepenuhnya masuk ke BUMDes, tetapi dibagi dengan pengelola unit usaha dengan 30% BUMDes dan
70% pengelola. Sama dengan Sendang Seruni, awalnya dikelola masyarakat. Karena kekuatan kelompok masyarakat terbatas, terutama dana, akhirnya mau bergabung dengan BUMDes untuk mendukung skema 30/70. Sementara tiketing pemerintah desa mendapat 40% untuk pendapatan asli desa, Pades, dan 60% untuk BUMDes. BUMDes memberi pemasukan ke desa setiap bulan senilai 3,5 juta rupiah pada tahun 2020. Jumlah tersebut terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sudah diatur 40% jasa Pades karena masih rintisan, sehingga ada toleransi. Semampunya pada tahun 2015 1 juta per bulan. Pada 2017 dinaikkan menjadi 1,5 juta. Kemudian pada tahun 2018 menjadi 2 juta. Pada tahun 2019 menjadi 2,5 juta, lalu pada tahun 2020 kami mampu 3,5 juta. Tidak hanya untuk Pades, BUMDes juga memberikan bantuan sosial rutin ke kegiatan sosial masyarakat. Kami dukung pendanaan pengajian desa 6 bulan sekali, kemudian 10 masjid tiap bulan 1 jutaan, tidak hanya ke desa, penyediaan masker seperti untuk orang punya hajat, mengembangkan unit usaha lain. Di masa pandemi, banyak kucuran bantuan dana dari pemerintah daerah. Sendang Seruni ini yang jadi booming, dilirik Dinas Pariwisata. Sebulan lalu dapat bantuan pelatihan 200 juta, Bapeda 50 juta, semua mengalir ke wisata Seruni karena belum sempurna didata. Pemerintah Desa Taman Sari juga mendukung pengembangan BUMDes. Tiap tahun desa memberikan dukungan finansial sebesar 50 juta per tahun dari Abdes. Desa juga memberikan bantuan fisik seperti pembangunan guest house senilai 350 juta. Selain itu, bantuan dari perbankan juga mengalir, mulai dari BCA, BRI, BNI, dan Bank Indonesia. Upaya tersebut juga terbantu dengan kondisi pemerintah desa yang sedari mulai sudah mencoba percontohan penerapan Smart Kampung, sebuah sistem pelayanan publik yang terintegrasi secara online antara desa, kecamatan, dan dinas-dinas. Tahun 2019, Kementerian Desa juga memberikan bantuan program inovasi inkubasi desa senilai 1,2 miliar untuk membangun infrastruktur sarana kopi, lapangan futsal. Tahun 2021, BUMDes Taman Sari melirik sektor pertanian dan perkebunan kopi. Sebanyak 60% masyarakat Taman Sari menjadi petani kopi, sementara untuk penjualan masih bergantung pada tengkulak. BUMDes juga akan mengembangkan pertanian organik. Terdapat 10 hektar pertanian organik beras merah yang butuh mendapatkan edukasi, memberi manfaat dan menjaga kepercayaan publik. Pengurus BUMDes Taman Sari sadar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka sangatlah penting, terutama persoalan manajemen keuangan. Sekali tidak percaya, maka publik bisa menarik diri dari dukungan. Dari situ BUMDes selalu mengedepankan beberapa dampak ekonomis bagi masyarakat dari setiap unit usaha yang mereka jalankan. Soal keuangan, Ketua BUMDes tidak mau ambil resiko. Mereka mencoba setransparan mungkin kepada masyarakat. Akhir bulan November tahun 2020, BUMDes Taman Sari bakal membuka data secara online khusus untuk warga Taman Sari. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.